Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore orang Indonesia, apa kabar? Ya, saya masih mau menyambung kemarin tentang kampus tidak siap belajar daring. Dan kenyataannya memang tidak siap. Dan saya berharap mahasiswa Sivitas Akademika kembali ke kampus. Ya, walaupun tidak belajar tatap muka di kelas, tapi setidaknya dengan berada di kampus, aktivitas belajar bisa dilaksanakan. Jadi misalnya kan belajar itu tidak hanya duduk di dalam kelas bersama dosen, tapi juga bisa melakukan konsultasi dengan dosen, bisa belajar mencari literatur di kampus, dan yang paling penting itu berada di tengah-tengah lingkungan kampus, lingkungan di mana orang itu belajar. Nah, kalau misalnya mahasiswa tidak berada di kampus, dia berada di kampung atau di mana bukan pada lingkungan orang-orang belajar, itu kan lama kelamaan semangat belajarnya hilang. Lama kelamaan dia nggak ingat lagi pelajaran, dia mungkin mengingat hal-hal lain di luar pelajaran. Jadi makin lama makin jauh, dan pada saat nanti diberikan ujian, saya nggak yakin mereka bisa menjawab dengan baik. Apalagi nanti dari sisi dosen hanya mengirimkan bahan-bahan PDF, tidak memberikan materi perkuliahan dengan menarik, dan ini juga permasalahan juga di bagian dosen. Nah, saya berharap ayo Civitas Akademika mulai dari mahasiswa, dosen, administrasi dan sebagainya kembalilah ke kampus dengan tetap mentaati protokol kesehatan. Karena kalau ditunggu benar-benar corona ini habis, kita tidak tahu kapan. Namun dengan perkembangan penelitian-penelitian terbaru, kita sudah semakin memahami karakter dari corona, bahwa corona itu bisa seperti ini atau bisa seperti itu. Itu mungkin nanti di bagian lain lah kita cerita. Tapi saya rasa kita tidak perlu lagi berhenti ke kampus. Ayo kita ke kampus. Dengan kita ke kampus, itu ekosistem di kampus itu bisa hidup kembali, ya. Kalau mahasiswa tidak ke kampus, dosen pun malas ke kampus. Dosen malas ke kampus, kampus jadi sepi. Jadi atmosfer akademiknya itu hilang, ya. Terutama terjadi di kampus saya nggak bilang di kampus orang lain lah, ya. Sepi, ya, dosen-dosen nggak ada, kita nggak punya teman kuliah, kita nggak apa ya, tidak punya semangat gairah melakukan kegiatan-kegiatan akademik. Nah, apalagi kegiatan akademik kayak seminar, workshop, dan segala-segalanya juga ditiadakan, ya. Kemudian lagi ada dengan hadirnya mahasiswa ke kampus itu, kegiatan perekonomian di kampus, seputaran kampus itu bisa hidup kembali. Ini juga penting, ya, karena ya di mana-mana di mana ada kampus itu ada ramai kegiatan perekonomian, dan itu juga merupakan sebuah kontribusi kampus bagi ekosistem sekitarnya. Ini tidak bisa kita remehkan. Ada berapa ribu mahasiswa yang tinggal di sekitar kampus, ada berapa orang yang menggantungkan hidupnya di kampus, ya. Kalau terus-terusan kita biarkan belajar daring, saya yakin ini sangat-sangat tidak efektif. Kita belum siap. Mungkin mahasiswa tetap ke kampus, tinggal dibagi lagi waktunya, apakah mereka kuliahnya sehari berapa kali atau seminggu berapa kali, jadi tidak setiap hari lah ke kampus, supaya kegiatan kampus ini tetap aktif, ya, tetap ada mahasiswa, tetap ada dosen, tetap ada staf admin, ya, dan sebagainya. Jadi insya Allah kita pun tidak tertinggal dengan pelajaran, kita tidak tertinggal dengan orang-orang lain, ya. Nah, kalau kita percaya teori konspirasi, ada yang mengatakan ini corona ini dibuat-buat supaya kita ini orang negara berkembang ini semakin bodoh, semakin tolol. Kenapa? Ya itu terbukti. Kampus-kampus sepi. Nah, negara-negara yang maju di Eropa mereka tetap aja jalan. Mereka punya teknologi, tapi kita jadinya malah kota. Nah, tapi sekali lagi dengan mengikuti protokol kesehatan WHO. Oke ya, ayo ke kampus balik lah. Balik lagi ke kampus.
Kita new normalkan kampus. Oke, yuk, assalamualaikum.